إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ikhwan fiddin, azakumullah. Para anbiya wa rasul dalam mereka berdakwah, mereka dakwanya ikhlas semua karena Allah. Tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak mengharapkan uang, tidak mengharapkan sesuatu dari, sama sekali tidak. Antum lihat ayat-ayatnya tentang para anbiya wa rasul. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am di ayat 90. Surah Al-An'am ayat 90. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang para anbiya wa rasul di ayat-ayat sebelumnya, kemudian di ayat 90-nya Allah berfirman, ulaika alladhina hadallah fabihudahu muqtadi qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk, maka hendaklah kamu mengikuti petunjuk mereka. Arti mereka para anbiya wa rasul yang Allah sebutkan di ayat-ayat sebelumnya itu. Ada orang-orang yang Allah berikan petunjuk, maka ikutilah, contohlah, teladani petunjuk mereka. Qul, kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Qul la as'alukum alaihi ajra. Katakanlah, aku tidak minta upah dari dakwahku kepada kalian ini. Aku enggak minta ganjaran, aku enggak minta balasan dari dakwah ini. In huwa illa dzikra lil alamin. Sesungguhnya itulah hanyalah peringatan bagi sekalian alam. Arti dakwah ini harus karena Allah, bukan mengharap imbalan duniawi, bukan. Bukan mengharapkan uang, bukan. Bukan mencari uang, bukan. Dakwah ini semuanya harus karena Allah. Dan ini para anbiya semua mengatakan demikian. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Hud di ayat 29. Ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah. Di dalam surah Hud ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, aku enggak minta harta, aku enggak minta uang dari kalian, tidak. Sesungguhnya ganjaranku, upahku atas Allah SWT. Semua anbiya mengatakan demikian. Begitu juga di surah Hud di ayat 51. Nabi Hud mendakwahkan kaumnya, yaitu kaum Ad, mengajak untuk beribadah kepada Allah. Kemudian Nabi Hud alaihissalam mengatakan, ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala alladhi fatarani afala ta'qilun. Wahai kaumku, aku enggak minta upah dari dakwah ini, aku enggak minta ganjaran, aku enggak minta balasan, aku enggak minta imbalan. In ajriya illa 'ala alladhi in ajriya illa 'ala alladhi fatarani. Ganjaranku, pahalaku itu akan diberikan oleh zat yang telah menciptakan aku. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berpikir? Jadi ganjaran itu pasti diberikan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang mengajak kepada kebenaran. Pasti. Hadisnya banyak tentang masalah itu. Ketika orang mengajak kepada kebaikan, dakwah ini mengajak kepada kebaikan. Setiap orang yang mengajak kepada kebaikan dapat ganjaran atau tidak? Dapat. 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Orang yang mengajak itu dapat ganjaran. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjuki orang berkebaikan, dia dapat ganjaran seperti orang yang mengerjakannya. Besar ganjarannya. Bukan dibayar dengan 1 juta, 10 juta, kecil itu. Kecil, nggak ada arti apa-apa. Makanya disuruh berpikir. Antum lihat di ayat ini. Afala ta'qilun? Apakah kamu tidak berpikir? Diajak itu berpikir.
Kalau kaumnya disuruh untuk berpikir, yang mengajaknya mestinya lebih berpikir lagi yang mengajaknya. Gak ada artinya itu. Uang 100.000, 1 juta, 10 juta gak ada artinya. Dibandingkan dengan ganjaran yang Allah berikan. Kalau betul-betul dia ikhlas, ganjarannya sorga. Makin gak boleh seorang mengharapkan sesuatu dari apa yang dia dakwakan. Inilah jalannya para nabi, yang kita ikut jalannya para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Nanti saya akan bawakan bagaimana penjelasan para ulama salaf tentang masalah ini. Begitu juga di dalam surah Al-Furqan di ayat 57. Allah berfirman, "Qul ma as'alukum alaihi min ajr illa man syaa'a yattakhidha ila rabbih sabila." Katakanlah, aku enggak minta upah dari dakwahku ini kecuali orang yang dia berkehendak untuk mengambil jalan menuju Allah Ta'ala. Arti dakwah ini bebas. Kita mengajak manusia, orang mau iman silakan, mau kufur silakan. Dia mau kemudian beribadah kepada Allah dan tidak, itu bukan urusan kita. Kewajiban kita hanya mengajak kepada mereka, tapi kita nggak minta upah dari dakwah itu. Begitu juga para anbiya yang lainnya. Di dalam surah Asy-Syu'ara, nanti antum lihat bagaimana Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syu'aib alaihi wassalatu wassalam. Mereka semua mengatakan, "Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin." Aku enggak minta upah atas dakwahku. Sesungguhnya upahku, ganjaranku itu ditanggung oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian antum perhatikan lagi. Di dalam surah Yasin itu disebutkan di ayat 21 bahwa disuruh kita untuk mengikuti dai, awalnya nabi, yang tidak minta upah. Ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah siapa orang yang tidak minta upah dari dakwahnya kepada kalian. Yang wajib kita ikuti yaitu dai yang mengajak manusia ke jalan Allah yang tidak minta upah dari manusia. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di surah Yasin ayat 21. Kemudian saya sebutkan juga pada pekan yang lalu ya tentang hadis Ubadah bin Samit. Ini yang perlu kita renungkan ya. Saya ulangi penjelasan hadis ini. Hadis ini terdapat dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Di hadis nomor 256. Di silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Kata Ubadah bin Samit radhiyallahu an, "Alamtu nasan min ahli suffah al-kitabata wal Qur'an. فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أسألنه فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتابة والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله Qala in kunta tuhibbu an tutawwaqa tawqan min narin faqbalha." Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, ini seorang Ansar radhiyallahu an. Dia seorang Ansar. Aku mengajarkan beberapa orang dari ahlu suffah, mengajarkan menulis dan mengajarkan Al-Quran. Lalu seorang dari mereka menghadiahkan kepadaku busur panah. Lalu aku berkata, ini bukan harta. Anda perhatikan di sini. Ini belum saya jelaskan pada pekan yang lalu. Kalimat laisat bimalin ini bukan harta, yang ada dalam fahmus salaf bahwa enggak boleh orang menerima harta. Dari apa? Dari mengajarkan ilmu. Antum lihat di sini, fahmus salaf di sini. Di sini fahmus salaf. Artinya pemahaman Ubadah bin Samit enggak boleh menerima uang, tidak boleh dalam dakwah. Itu perhatikan. Kan ayat-ayat yang tadi saya bacakan sudah dibacakan oleh Rasulullah kepada siapa? Para sahabat, ayat-ayat yang tadi itu yang saya bacakan tadi.
Para sahabat memahami nggak boleh menerima harta. Ini dikasih busur panah. Mungkin boleh karena apa? Untuk jihad fisabilillah. Bukan buat bikin rumah, bukan buat beli mobil, bukan. Ini untuk jihad fisabilillah, qaus, busur panah. Tapi tetap aku akan tanya kepada Rasulullah SAW. Aku akan datangi. Kemudian beliau mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ada seorang menghadiahkan kepadaku busur panah yang aku ajarkan dia membaca dan juga aku menulis dan membaca Al-Quran. Dia bukan harta, bukan uang, bukan dinar, bukan dirham. Yang aku akan gunakan untuk apa? Jihad fisabilillah. Apa kata Rasulullah SAW? In kunta tuhibbu an tutawwaqa tawqan min nar faqbalha. Kalau engkau ingin dikalungkan dengan kalung api neraka, terima itu. Terima upah dari dakwah itu. Anda perhatikan, ini masalah apa di sini? Masalah neraka, bukan masalah kecil. Masalah besar yang seorang mukmin ketika mendengar kalimat neraka, dia harus apa? Takut. Bagaimana kita lari dari neraka itu? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dalam Abwaabul Ijarah, Ibnu Majah, At-Tahawi dalam Syarah Mushkil Athar dan juga dalam Ma'an Athar, Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, Baihaqi dalam sunannya. Dan hadis ini mempunyai beberapa syawahid. Di sini menunjukkan bahwa tidak boleh untuk menerima upah dari dakwah. Syekhul Islam menjelaskan dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-30. Juz 30 halaman 204 sampai 207 yang diterbitkan oleh Dar Alamil Kutub. Wasu'ila rahimahullah, artinya ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, an rajulin min ahli ilm qasada li ayyuqra alaihi syai'un min ahadithi Rasulullah SAW wa ghairiha min al-ulumi syar'iyyati famtana'a min iqra'iha illa bi ujrah. Ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang seorang dari ahli ilmi, orang yang berilmu, yang dia ingin, artinya seorang ini dari ahli ilmi, dia bertujuan dibacakan sesuatu dari hadis Rasulullah dan yang lainnya dari ilmu syar'i, dia tidak mau untuk membacakannya kecuali dengan upah. Kecuali dengan upah. Saya mau ngajar, saya mau dakwah, tapi harus dengan upah. Bagaimana ini? Artinya singkatnya pertanyaan ini, wa hal yajuzu lahu akhdhul ujra ala ta'limil ilmi nafi am yukrahu lahu dzalik? Apakah boleh dia mengambil upah karena dia mengajarkan ilmu yang bermanfaat atau dimakruhkan yang demikian? Fa ajab. Beliau menjawab, alhamdulillah, amma ta'limul Qur'an wal ilmi bighairi ujratin fahuwa afdalul a'mali wa ahabbuha ila Allah wa hadha mimma yu'lamu bil ittirari min dinil islami laysa hadha mimma yakhfa ala ahadin mimman nasha'a bi diyaril islam was sahabatu wat tabi'una wa tabi'ut tabi'in wa ghairu minal ulama'il masyhurin indal ummati bil Qur'an wal hadits wal fiqh innama kanu yu'allimuna bighairi ujratin walam yakun fihim man yu'allimu bi ujratin aslan. Segala puji bagi Allah. Adapun mengajarkan Quran, mengajarkan ilmu tanpa upah, perhatikan, tanpa upah, tanpa imbalan, ini adalah amal yang paling utama. Amal yang paling utama dan amal yang paling dicintai oleh Allah. Jadi kita mengajarkan ilmu, berdakwah, ini amal yang paling utama, amal yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan hal ini adalah sesuatu yang sudah diketahui dengan pasti dalam agama Islam dan tidak tersembunyi bagi seorang pun juga
yang tinggal di negeri Islam. Kemudian para sahabat, perhatikan, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan selain mereka dari para ulama yang masyhur di tengah-tengah umat Islam ini yang tahu tentang Quran dan hadis dan fikih. Sesungguhnya mereka ulama yang masyhur, yang mereka di tengah-tengah umat tahu, dia tahu tentang Quran, tahu tentang hadis, tahu tentang fikih. Mereka itu mengajarkan Quran, sunnah, fikih tanpa upah, tanpa imbalan. Walam yakun fihi man yu'allimu bi ujratin aslan, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengajar dengan upah, tidak ada. Kalau saya ngajar dakwah harus dengan upah, harus ada amplopnya. Enggak ada sama sekali di antara mereka. Ini jawaban Syekhul Islam di Majmu' Fatawa juz 30. Kemudian beliau melanjutkan lagi. Ini saya nggak baca semuanya. Kata beliau begini, fa innal ulama'a warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa inna warathul ilma faman akhadha faqad akhadha bi khadhin wafir wal anbiya'u ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in innama kanu yu'allimuna al-ilma bighairi ujratin. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Sesungguhnya mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang besar. Para anbiya ridwan ta'ala alaihim atau alaihimus salatu wassalam, sesungguhnya mereka mengajarkan ilmu tanpa upah. Sebagaimana Nabi Nuh, ini kemudian dibawakan ayat-ayat yang tadi saya bacakan, ayat-ayatnya. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin. Nuh, begitu juga Hud, Saleh, Syuaib, Lut dan yang lainnya, mereka mengatakan, aku enggak minta upah atas dakwahku. Upahku atas Allah Rabbul Alamin. Ikhwan fillah, azakumullah. Ini dakwah merupakan amal yang paling utama. Dan ganjaran sangat besar, dicintai oleh Allah. Dan para ulama menjelaskan bahwa mereka sepakat bahwa mengajarkan ilmu itu amal saleh tanpa upah. Wa ta'limul Qur'ani wal hadithi wal fiqhi wa ghairi dzalik bi ghairi ujratin lam yatanazza' al ulama'u fi annahu amalun salih. Jadi mengajarkan Quran, mengajarkan hadis, mengajarkan fikih dan selainnya tanpa upah, itu para ulama tidak berselisih, sepakat bahwa ini merupakan amal saleh. Dan Nabi memerintahkan untuk apa? Untuk menyampaikan ilmu ini, balighu anni walau ayat. Nabi juga bersabda, liyuballigh asy-syahidu al-ghaib. Hendaknya orang yang menyaksikan menyampaikan kepada yang tidak hadir. Kemudian beliau menyebutkan ada khilaf di antara ulama tentang boleh tidak orang mengambil upah dari mengajarkan Quran. Boleh atau tidak gitu. Pada asalnya mereka itu tidak ada yang, semua nabi-nabi, para sahabat, tidak ada seorang pun dari mereka mengajar dengan upah, tidak ada. Semua nggak mau diberikan. Nah, sekarang kalau semua tidak mau diberikan, kalau ada orang ngajar, kemudian dia mendapatkan upah, boleh atau tidak? Ini yang diperselisihkan para ulama. Sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian lagi mengatakan tidak boleh. Yang lebih utama gimana? Ya, dia tidak mengambil. Kenapa tidak mengambil? Kita lihat fi'lu salaf dari Ubaidullah bin Umar an Abi Hazim. Abi Hazim ini Salamah bin Dinar yang wafat tahun 144 Hijriah. Kata beliau begini, la takunu aliman hatta yakuna fika thalathu khisalin, la tabghi ala man fawqaka wa la tahkir man dunaka wala taqud ala ilmika dunia. Kata Abu Hazim Salamah bin Dinar
rahimahullah, al-imam al-qudwah, dijelaskan oleh Imam Dzahabi, al-imam al-qudwah, imam yang jadi teladan, dalam Syiar A'lamin Nubala di juz yang ke-6. Abi Hazim mengatakan, engkau tidak menjadi orang alim sampai terkumpul pada engkau 3 perkara. Kalau engkau menjadi orang alim, tidak akan jadi orang alim sampai engkau terkumpul 3 perkara. Yang pertama, engkau tidak melewati batas atas orang yang di atasmu. La tabghi ala man fawqaka. Yang kedua, wala tahkir man dunaka, dan engkau tidak melecehkan atau meremehkan orang yang di bawahmu. Yang ketiga, wala takhud ala ilmika dunia, dan engkau tidak mengambil upah dari engkau mengajarkan ilmu. Artinya engkau enggak mengambil dunia atas mengajarkan ilmu. Artinya enggak mengambil upah dari mengajarkan ilmu ini. Ini dalam Syiar A'lamin Nubala di juz yang ke-6. Kemudian yang kedua, pernah ditanyakan kepada Abdullah ibn Mubarak. Ada juga yang berkaitan dengan Abu Hazim ini, Salam bin Dinar. Beliau mengatakan, kata beliau begini, adraktu ahlal ilm la yahmiluna ad-din ila ahli dunia. Jadi Abu Hazim diminta untuk datang ngajar ke tempat orang-orang kaya. Ke tempat orang kaya. Saya nggak mau datang. Aku mendapatkan ahlul ilm, mereka tidak membawa agama ini kepada ahli dunia. Apakah kepada orang kaya atau kepada penguasa? Aku nggak mau bawa agama ini kepada mereka, tidak. Kalau mereka mau datang nuntut ilmu, nggak ada masalah. Tapi saya datang ke mereka tidak mau. Karena para ulama salaf nggak mau datang kepada penguasa atau kepada orang-orang kaya untuk mengajarkan. Nggak mau mereka. Nggak seperti sekarang datang ke orang-orang kaya, yang undang juga orang kaya. Ini disebutkan di dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya lil Imam Abu Nuaim Ahmad bin Abdullah Al-Asfahani Asy-Syafi'i di juz yang ketiga yang ditahqiq oleh Mustafa Abdul Qadir Atha. Kemudian saya bawakan yang kedua, yaitu dikatakan kepada Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak wafat tahun 181 Hijriah. Beliau ditanya tentang siapa sih orang yang rendah, orang yang hina itu siapa? Famanis safilah, siapakah orang yang rendah? Siapakah orang yang rendahlah, orang yang hina? Apa kata Abdullah ibn Mubarak rahimahullah? Alladzina ya'ishuna bidinihim. Ada juga yang membacanya alladzina yata'ayyashuna bidinihim, yaitu orang-orang yang mereka hidup dengan agama mereka. Maksudnya orang-orang yang cari makan dengan agama mereka. Orang yang paling rendah, orang yang paling hina adalah orang yang cari makan dengan agama mereka. Artinya dia makan dari apa? Dari mengajarkan ilmu kepada manusia, mendakwakan ilmu kepada manusia. Ini orang yang rendah, safilah. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala di juz yang ke-8. Kemudian juga yang sering saya bawakan perkataan yang ketiga, perkataan Abul Aliyah, seorang tabi yang wafat tahun 73 Hijriah. Yaitu kata Abul Aliyah, alim majjanan kama ulimta majjanan. Ajarkan ilmu dengan gratis sebagaimana engkau mendapatkan juga dengan gratis. Ajarkan ilmu dengan gratis. Ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala di juz yang ke-11. Jadi alim majjanan kama ulimta majjanan. Kemudian dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau menceritakan tentang Imam Ad-Dhahhak bin Muzahim.
Dia seorang tabi'i dan dithiqahkan oleh para ulama. Dijelaskan oleh Sufyan Ats-Tsauri, kata beliau, kana Dhahhak, itu Dhahhak bin Muzahim rahimahullah, seorang tabi'i, yu'allimu wa la ya'khudhu ajra. Yu'allim wa la ya'khudhu ajra. Dia mengajarkan ilmu dan tidak mengambil upah dari mengajarnya. Ini dalam kitab Syiar A'lamin Nubala di juz yang keempat. Kemudian yang kelima, yaitu Hammad dari Imam Sufyan juga Ats-Tsauri. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ini dalam saya nukil dari kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani di juz yang ke-6. Kata Yahya bin Yaman, aku mendengar Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, al-ilmu tabibuddin wa dirhamu da'uddin, fa idza jadzaba at-tabibu ad-da'a ila nafsi famata yudawi ghairahu. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ilmu ini adalah tabibnya, dokternya agama. Sedangkan dirham, yaitu dinar dan dirham itu, emas dan perak itu adalah penyakitnya agama. Apabila tabib itu dokter itu sudah menarik penyakit kepada dirinya, kapan dia bisa mengobati orang lain? Kapan? Kalau dia udah cinta kepada dirham dan dinar, bagaimana bisa mengobati orang lain? Kan disuruh mengajarkan orang untuk apa? Zuhud terhadap dunia. Sedangkan dia tamak kepada apa yang dimiliki oleh manusia. Gimana dia bisa mengobati orang? Kemudian dijelaskan lagi oleh Hammad bin Salimah atau Hammad bin Salamah rahimahullah yang wafat tahun 167 Hijriah. Jadi ada orang yang biasa mendengarkan kajiannya Hammad bin Salimah. Kemudian dia pulang membawa hadiah kepada Hammad bin Salimah. Kata Hammad, kalau seandainya hadiah ini aku terima, jadi dia pulang membawa hadiah. Ahda ila Hammad bin Salimah hadiah. Faqala Hammad, inni in qabiltuha lam uhaddithka bihadits wa illam aqbalha haddathtuka. Qala la taqbalha wa hadithni. Kata orang, dia memberikan hadiah kepada Hammad bin Salimah, satu hadiah. Kemudian Hammad berkata kepadanya, kalau aku terima hadiah ini, aku nggak akan menyampaikan lagi hadis kepadamu selama-lamanya. Seandainya aku tidak terima hadiah ini, aku akan sampaikan hadis. Artinya dia nggak mau diberikan upah dari mengajarkan ilmu. Kalau dikasih, saya nggak mau ngajar lagi. Kemudian kata orang ini, sudah jangan terima. Yang penting kau ngajarkan aku. Seperti itu para ulama salaf. Itu perhatikan, nggak mau dia terima upah. Dan ini banyak, kalau kita nukir ratusan ini cuma sedikit aja saya bawakan. Kemudian dikatakan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Ma'ruf Abdul Qadir Jailani. Orang saleh. Cuma kemudian kuburnya disembah oleh manusia di Baghdad. Dia hidupnya pada abad ke-6, abad ke-5, abad ke-6 sebelum Syekhul Islam. Dijelaskan oleh orang-orang yang menulis biografinya, arti para ulama yang menulis biografinya beliau. Beliau ini mengajar dan memberikan fatwa di Baghdad dari tahun 528 Hijriah. Disebutkan wa kana ya'kulu min amali yadihi, dan beliau makan dari usahanya sendiri. Meskipun dia ngajar, meskipun fatwa, tetap dia mau makan dari usahanya sendiri. Gak mau mengharapkan dari manusia. Ini mulia. Sebagaimana ketika Nabi SAW menyebutkan tentang Nabi Daud. Nabi Daud itu sebagai siapa? Sebagai apa dia? Nabi dan khalifah. Sebagai raja dia. Itu kana ya'kulu min amal yadi.
Nabi Daud makan dari usahanya sendiri, meskipun dia sebagai raja. Jadi banyak nih kalau riwayat seperti ini, banyak. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, ini yang berkaitan dengan masalah dakwah, ya. Ini harus kita pahami. Antum perhatikan bahwa bagaimana kita mewujudkan dakwah ini, hakikat dakwah, bagaimana realisasinya, itu harus betul-betul kita wujudkan bahwa kita ini nggak mengharapkan sesuatu dari dunia. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu ajma'in dan juga para ulama salaf. Mereka nggak ingin mengharapkan sesuatu dari dunia. Kalau antum lihat lagi di dalam kitab Tauhid, nanti antum lihat di syarah kitab Tauhid, di bab yang ketiga itu ada bab man haqqaqa tauhid dakhala jannata bighairi hisab. Barang siapa yang mewujudkan tauhid, merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang bagaimana mewujudkan tauhid. Saya akan bacakan, saya pernah bacakan ini berapa tahun yang lalu. Saya akan bacakan supaya antum juga paham tentang masalah ini. Bagaimana penjelasan ulama tentang masalah bagaimana mewujudkan tauhid. Selama ini pemahamannya hanya terbatas seperti hadis Nabi yang 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Karena dibawakan dalam bab ini tentang umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yaitu mereka humul ladina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, mereka yang tidak minta diruqyah, tidak melakukan kai, mengobati dengan besi panas, tidak tatayyur, tidak menganggap sial dengan sesuatu, dan mereka tawakal kepada Allah. Ini yang kita paham dari hadis Nabi. Tapi kita perlu penjelasan. Penjelasan Syekh Sa'di bagus sekali tentang masalah ini. Bagaimana kita mewujudkan tauhid, merealisasikan tauhid. Nanti antum lihat dalam kitab Al-Qaulus Sadid fi Maqasid Tauhid. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau begini, فإن تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع القولية الاعتقادية والبدع الفعلية العملية ومن المعاصي وذلك بكمال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله وبالسلامة من البدع والمعاصي التي تقدر التوحيد wa tamna'u kamalahu wa tu'awwiqu an husuli atharihi. Kata beliau, yang pertama, sesungguhnya mewujudkan tauhid, yaitu membersihkannya, menyaringnya dari syirkun akbar dan syirkun asghar, dan juga dari bid'ah yang bentuknya perkataan dan keyakinan, dan bid'ah yang bentuknya amaliyah, dan juga dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang demikian dengan kesempurnaan ikhlas kepada Allah dalam perkataan, perbuatan, dan niat, dan selamat dari syirik akbar yang membatalkan pokoknya tauhid, dan juga selamat dari syirkun asghar yang menafikan kesempurnaan tauhid, dan selamat dari bid'ah dan perbuatan maksiat yang mengotori tauhid, yang mencegah kesempurnaan dan menghalangi dari kita mendapatkan asar daripada tauhid. Kemudian yang kedua, ini 1-2 ini dari saya kasih nomor supaya gampang, supaya mudah. Faman haqqaqa tauhidahu bi an imtala'a qalbu minal imani wa tauhid wal ikhlas wa saddaqathu al a'malu bi an inqadat li awamirillahi ta'i'atan munibatan mukhbitatan ila Allah ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي فهذا الذي يدخل الجنة بغير حساب ويكون من السابقين إلى دخولها وإلى تبوء المنازل منها. Yang kedua, barang siapa yang mewujudkan tauhidnya di mana hatinya penuh dengan iman, tauhid dan ikhlas, dan dibuktikan dengan amal-amal soleh di mana dia tunduk kepada perintah-perintah Allah, taat kepada Allah, taubat, dan terus tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak merusaknya dengan melakukan terus-menerus dalam perbuatan dosa dan maksiat.
Maka orang yang seperti inilah yang masuk surga tanpa hisab. Dan dia termasuk orang-orang yang lebih dahulu untuk memasukinya ke surga dan menempati tempat di surga. Jadi orang yang mewujudkan tauhid yang kedua ini hatinya penuh dengan iman, penuh dengan tauhid, penuh dengan keikhlasan, dan dibuktikan dia dengan melakukan amal-amal saleh. Dibuktikan dengan ketaatan dia kepada perintah-perintah Allah SWT. Dibuktikan dengan ketundukan dia dan selalu bertaubat kepada Allah. Dan dia tidak merusaknya dengan terus-menerus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Ali Imran di ayat 135, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus berbuat dosa dalam mereka mengetahuinya. Dalam surah Ali Imran ayat 135. Kemudian yang ketiga, wa min akhassi ma yadullu ala tahqiqihi kamalul qunuti lillahi wa quwwatu tawakkuli ala Allah bihaitsu la yaltafitu alqalbu ila almakhluqin fi sya'nin min syu'unihi wa la yastashrifu ilaihim biqalbihi wa la yas'aluhum bilisani maqalihi aw halihi bal yakunu zahiruhu wa batinuhu wa aqwaluhu wa af'aluhu wa hubbuhu wa bughduhu wa jami'u ahwali kulluha maqsudan biha wajh Allah muttabi'an fiha Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam wan nasu fi hadzal maqamil azimi darajat wa likullin darajatun mimma amilu. Dan di antara yang paling khusus, perhatikan di sini Syekh Asadi yang ketiga ini, di antara yang paling khusus yang menunjukkan tentang perwujudan daripada tauhid, yaitu kesempurnaan ketaatan dia kepada Allah dan kuatnya tawakal dia kepada Allah, di mana hatinya tidak condong kepada makhluk. Yang syahid di sini, hatinya enggak condong kepada makhluk dalam semua urusannya dan tidak mengharapkan sesuatu kepada makhluk. Perhatikan, hatinya enggak condong kepada makhluk dan tidak mengharapkan sesuatu kepada makhluk. Dia tidak minta kepada mereka, baik dengan lisannya maupun dengan keadaannya, bahkan zahirnya, batinnya, perkataannya, perbuatannya, cintanya, bencinya, dan semua keadaan dia ditujukan hanya semata-mata mengharapkan wajah Allah dan mengikuti padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia dalam kedudukan yang agung ini mempunyai tingkatan walikullin darajatun mimma amilu. Dan manusia mempunyai tingkatan tentang apa yang mereka kerjakan. Ini masih ada lagi poin yang keempat, tapi yang ketiga ini antum perhatikan. Yang ketiga ini perhatikan bahwa dia sempurna taatnya kepada Allah dan juga tawakalnya kepada Allah. Enggak mengharap dari manusia, tidak. Tidak minta sesuatu dari manusia. Baik dengan lisannya dia minta atau keadaannya. Dia tunjukkan keadaannya susah kepada manusia juga enggak boleh. Dia menceritakan susahnya pada manusia enggak boleh. Dia menceritakan dengan pakaian yang compang-camping atau keadaan yang susah kepada enggak boleh. Kenapa? Dia hamba Allah, diadukan semuanya kepada siapa? Kepada Allah. Enggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Orang beriman enggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Dia mengharap hanya kepada siapa? Kepada Allah. Itulah Nabi ajarkan kepada para sahabatnya. Tidak minta-minta pada manusia dan tidak mengharap pada manusia. Kalau kita lihat seperti pertanyaan yang kemarin itu udah sampai minta. Dakwah ini minta. Minta uang. Dakwah minta uang. La haula wala quwwata illa billah. Sampai nentukan tarif lagi. Berapa? Ini ngerusak dakwah. Rusak ilmunya dia. Rusak dia hatinya. Rusak kehormatan dirinya. Rusak dakwah. Rusak dakwah. Dan juga merusak umat dengan begini. Rusak dong. Orang diminta rusak. Tauhidnya jelas rusak. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, orang minta-minta itu rusak atau tidak? Rusak. Yang pertama rusak apanya? Tauhid. Yang kedua dia merusak dirinya. Yang ketiga dia merusak siapa? Orang yang dia minta. Rusak. Itu sudah saya bacakan waktu kita membahas tentang minta-minta. Jadi perhatikan itu. Kemudian kita mewujudkan tauhid yang terakhir, yang keempat. Walaysa tahqiqu tauhid bitamanni wala bid'awi al-khaliya min al-haqa'iq wala bitahalli al-'atila wa innama dhalika bima waqara fi qulubin
fil qulub min aqaidil iman wa haqaiqil ihsan wa saddaqathu al akhlaqul jamilatu wal a'malus salihatul jalilatu faman haqqaqa tauhid ala hadzal wajhi hasalat lahu jami'ul fadaili al musyaru ilaihi fil bab sabiq bi akmaliha wallahu a'lam. Dan perwujudan tauhid bukan dengan angan-angan, bukan dengan pengakuan yang kosong dari hakikat, bukan dengan perhiasan yang kosong, tetapi perwujudan tauhid itu dengan apa yang tertanam dalam hati. Dari apa? Dari akidah iman, hakikat ihsan, dan dibuktikan dengan akhlak yang indah dan amal-amal soleh yang mulia. Barang siapa yang wujudkan tauhid atas cara ini, dia akan mendapatkan seluruh keutamaan yang disebutkan di bab sebelumnya dengan sempurna. Wallahu a'lam. Yang saya ingin bawakan di sini yaitu kalau orang ingin mewujudkan tauhid, yaitu dia sempurna ketaatan kepada Allah. Kemudian sempurna dan kuatnya tawakal dia hanya kepada Allah, tidak mengharapkan suatu dari manusia. Anda perhatikan bahwa ketika orang itu berdakwah dan dia mengharapkan sesuatu dari dakwahnya dunia, khawatirnya dia termasuk yang disebutkan di dalam kitab Tauhid di bab yang ke-36. Nanti Anda melihat syarah kitab Tauhid bab yang ke-36. Di situ disebutkan minasyirki iradatul insan bi amalihi dunya. Termasuk syirik seseorang mengharapkan sesuatu dari amalnya itu yaitu dunia, bagian dunia. Mengharapkan uang, mengharapkan upah, mengharapkan yang lain. Dia beramal tapi tujuannya untuk dapat apa? Dunia. Kalau orang beriman tujuannya untuk mengharapkan apa? Akhirat. Allah menyebutkan dalam surah Hud di ayat 15 dan 16. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Barang siapa, Allah berfirman dalam surah Hud ayat 15 dan 16, barang siapa yang mengharapkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami sempurnakan kepada mereka amal-amal mereka padanya, yaitu di dunia, dan mereka tidak akan dikurangi. Mereka adalah orang-orang yang di akhirat tidak mendapatkan sesuatu kecuali neraka. Dan batallah amal mereka, artinya hapus amal mereka dan batallah apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah SWT tetap memberikan ganjaran kepada mereka. Dengan apa? Dengan apa yang mereka harapkan. Artinya orang yang dia tujuan dari hidupnya untuk dunia, dikasih oleh Allah dunia. Diberikan. Ketika dia berdakwah, tujuannya dapat uang. Niatnya memang dari rumah untuk dapat uang. Dapat uang, tapi di akhirat dapat enggak? Tidak. Sesuai dengan nasihat. Dalilnya. Karena itu yang diharapkan. Bahkan ada dai yang keluar dari rumahnya, pokoknya saya keluar hari ini mesti dapat segini. Jadi udah ada hitungannya nih, hari ini ngajar di sini dapat segini, ngajar di sini dapat segini. Jadi dari rumah itu bagaimana dai seperti itu? Ini orang sakit ini seperti ini. Bukan sakit lagi, akalnya nggak waras. Kalau orang yang waras itu, dia menganggap dunia ini hina, nggak ada arti apa-apa, sama sekali. Karena dunia ini Nabi sudah mengatakan lebih jelek dari apa? Bangkai kambing. Kok dia mengharapkan dunia? Enggak seimbang dong. Sekarang ilmu subhanallah. Yang kita belajar nih dari mulai kita di pondok sampai selesai, kita lanjutkan di mana? Sampai ke luar negeri kita lanjutkan, dapat ilmu sampai dapat titel. Kemudian pulang mau nyari dunia. Lantas apa selama ini antum belajar? Di mana tauhid antum? Di mana akal antum? Kan sudah saya jelaskan. Dijelaskan oleh Imam Tajun Subuki bahwa aqallu darajatil alim ayudrika haqaratud dunya wa khissataha wa qudurataha wa insiramaha wa idhamal akhirah wa safa'ah wa dawamaha. Artinya derajat orang alim yang paling rendah, dia harus mengetahui tentang apa? Dunia ini hina, nggak ada arti apa-apa. Dunia rendah, dunia ini kotor.
dan dunia ini pasti binasa. Dan dia wajib mengetahui sebagai orang alim yang paling mati tentang apa? Tentang besarnya akhirat, tentang bersihnya akhirat, tentang langgengnya dan abadinya akhirat. Dia harus mengetahui itu. Kemudian kata beliau lagi, faman la ya'lamu haqaratad dunya wa qudurataha wa imtizaj ladzatiha bil humumi fasidul aql. Anda perhatikan ya, barang siapa yang tidak tahu tentang rusaknya dunia, rendahnya dunia, kotornya dunia, dan bercampur kelezatannya dunia, tidak murni kelezatannya. Tercampur dengan apa? Dengan semua bentuk-bentuk kesedihan, kesusahan, kesulitan dan yang lainnya. Fasidul aql. Orang yang tidak tahu ini, akalnya apa? Rusak. Akalnya rusak. Kok dia mengharapkan dunia? Tuh, masih banyak lagi beliau menyebutkan. Kalau orang yang, dan saya terakhir beliau mengatakan, inilah ajabu min alimin yaj'aluhu ilmahu sabilan ila hutamid dunia. Saya sangat heran dengan orang yang berilmu menjadikan ilmunya sebagai jalan untuk mengharapkan dunia. Saya heran. Wa huwa yara katsiran minal juhali wasalu minad dunya ila ma la yantahi huwa ilaihi. Fa idza kanat ad-dunya tunalu ma'al jahl fama baluna nashtariha bi anfasil asya' wa huwa al-ilm. Kata beliau, dia sudah tahu, sudah lihat tuh banyak manusia ini, orang-orang bodoh mencapai dunia. Yang dia lihat tuh, ada yang punya hartanya banyak, punya mobil banyak, punya rumah, punya segala macam harta yang sekian banyak. Dia udah lihat tuh, itu orang-orang bodoh. Apabila dunia diperoleh dengan kebodohan, kenapa kita harus menjual sesuatu yang paling berharga pada kita, yaitu ilmu? Kenapa kita jual dengan dunia? Gak ada harganya, gak seimbang dong. Ilmu yang kita pelajari dari Quran wa sunnah ala fahmi salaf, yang dimuliakan oleh Allah dan Allah angkat derajat kita dengan itu. Kenapa kita jual dengan dunia? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma derajat. Allah mengangkat orang beriman dan berilmu berapa derajat? Dia angkat oleh Allah derajatnya. Kemudian dia jual dengan dunia. Kalau ilmu yang sangat berharga, mestinya ganjarannya apa? Sorga yang diharapkan. Gak seimbang ilmu yang kita pelajari Quran Sunnah dengan dunia, gak ada harganya. 10 juta, 100 juta, 1 miliar, gak ada harganya. Dengan ilmu yang kita ajarkan kepada manusia mengharapkan sesuatu, gak ada harganya sama sekali. Kalau orang beriman, yang diharapkanlah akhirat, sorga yang kekal. Baru seimbang ilmu itu. Karena itulah yang Allah ajarkan kepada kita dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu orang beriman. Kita bicara orang yang beriman, yang kedua kita bicara orang yang berakal. Ketika dia gak percaya tentang akhirat, dia mengharapkan dunia, hilang imannya di situ. Ketika dia menghargai dunia, mengecilkan akhirat, tidak punya akal orang itu. Belum lagi rusak hatinya. Antum lihat di surah Al-Isra, Allah berfirman ayat 18 dan 19, man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yu mashkura. Barang siapa yang menghendaki dunia al-ajila, yaitu sesuatu yang segera, yang cepat diraih, al-ajilah. Ajalna lama fiha manasya. Kami segerakan. Yang dia mengharapkan sesuatu ganjaran atau pahala atau hasil yang segera, kami segerakan bagi siapa yang kami kehendaki. Liman nurid, bagi yang kami inginkan. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami akan jadikan baginya neraka jahanam yang dia akan masuk ke dalamnya dalam keadaan hina. Wa man arada al-akhirata, barang siapa yang ingin kehidupan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha untuk mendapatkannya, wa huwa mu'min, dan dia orang beriman. Artinya kita harus tetap beriman dan melakukan usaha, melakukan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah untuk bisa masuk surga. Gak bisa orang diam aja masuk surga, gak bisa. Harus ada usaha, harus berjuang siang dan malam untuk mendapatkan surga itu. Dengan apa? Dengan amal-amal soleh. Yang paling pokok adalah tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Yang kedua melaksanakan sunnah-sunnah, menjauhkan bid'ah. Yang ketiga melakukan ketaatan kepada Allah.
dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Faulaika kana sa'yu mashkura, mereka itulah usahanya disyukuri, artinya dibalas oleh Allah dengan surga. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.